Prawisata Indonesia, Sumatera Selatan dan Palembang. Ini pucuk dicinta ulam tiba. Sebenarnya suatu keberkahan bagi Masjid Baitur Rahman. Kemarin sudah ada statement dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Pak Sulaiman Amin bahwa agenda dari Dinas Pariwisata Palembang itu adalah wisata religi. Betul ya? Untuk tahun 2023 ini. Dan dia tadi tidak tahu bahwa sini ada Masjid Baitur Rahman yang merupakan galeri Al-Quran. Ini masaknya lebih cepat sebetulnya ya. Belum masaknya ini, tapi sudah banyak orang sudah datang ke sini. Terakhir dari tahun 2023 ini awalnya adalah tamu dari Malaysia sebanyak 50 orang wisata dari Riau ke Jambi dan ada yang mengarahkan ke Baitur Rahman Palembang. Jadi ya kami mengucapkan selamat datang ya tentunya pada acara ini dan tentunya Anda sudah melihat Baitur Rahman ini, kata orang katanya beda dengan galeri Al-Quran yang di sana. Kalau sini keunggulannya variasi warna-warni. Kalau di galeri Al-Quran itu satu warna. Kata orang, katanya lebih bagus ya. Kalau saya muji tidak, cuma menyampaikan kata-kata orang. Jadi kami berterima kasih kedatangan pramu wisata ini. Kami berharap bisa mengajak para wisatawan mancanegara ya dari berbagai negara maupun domestik untuk datang ke sini melihat ini karena ini adalah karya Ustadz Dery Sulaiman, tulis tangan di atas kanvas. Ini adalah strategi kita untuk mencari dana. Pada waktu kita merancang masjid ini butuh dana 11 miliar. Kita tanpa mengkomunikasikan dengan pemerintah, tanpa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak BUMN dan lain, kami hanya menerapkan ilmunya itu ikrab, ekonomi kreatif. Kami hanya meminta melalui medsos, bisa dilihat di sini Pak, bisa podcast dan sebagainya. Kata orang ini satu-satunya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di Sumatera ada di Aceh dan di Padang, tapi siarannya langsung aktif di sini. Jadi itu kita melalui medsos sampai sekarang sudah terkumpul dana 8 miliar rupiah. Semula dana masyarakat setempat hampir 5 miliar. Di tengah perjalanan datang Ustadz Dery, dia melihat ini punya bakat cikal bakal indah, akhirnya dia nimbrung dengan galeri Quran ini. Siapa mau berinfak silahkan. Itu giveaway-nya 10 juta infak, selain dari akhirat mendapat ini boleh dibawa balik atau boleh di display, dipajang di tingkat 4. Ini dirancang tingkat 4 jadi Pak Latif. Jadi nanti tingkat 4 itu di sini nanti dipasang di display di pertingkat ya. Tingkat 4 itu kita akan ada kapi, bisa kita lihat view Palembang. Dan juga insya Allah itu akan kita rancang untuk museumnya sejarah Islam Palembang. Luar biasa itu ya. Kita nanti ngumpulkan Quran-Quran yang lama dihimpun di sini, bisa di display sejarah-sejarah Islam. Kita buat di sini insya Allah mudah-mudahan tercapai. Jadi itu yang kami harapkan pada dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kami tolong kami diinfokan. Kalau bapak-bapak ibu menginfokan bagian dari amal jariah bapak ibu sekalian, karena ini kita dalam rangka memakmurkan masjid. Silakan datang ke sini, boleh bapak-bapak ibu di sini. Mulai dari toiletnya kita rancang, kata orang ini setara dengan hotel. Ada yang mengatakan bintang 5, bintang 4 minimal ya, kebersihannya, sound systemnya dan kenyamanannya. Kita rancang begitu untuk memuaskan. Boleh nginap di sini. Yang kontribusi dari hampir 90% kota-kota besar di Indonesia dan dari 11 negara yang
membantu Al-Quran ini. Luar biasa perhatian mereka, tidak melihat pembangunan, tidak melihat ini, kedermawanan mereka membantu di sini. Jadi Pak Babe ini sudah lama, sudah berkali-kali datang sini. Jadi harapan kami mudah-mudahan rekan-rekan dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang berada di Kota Palembang ini mencari amal untuk mempromosikan sini. Kita kerjasama dengan EO-nya Kiki Kirana, dan paham semua ya. Dan kita sudah akan memulai dengan kedai MBR. Kedai MBR dan insya Allah tahun depan kira-kira kita ingin membuat semacam matnya MBR mat. Tapi kita ingin membantu petani di dalam memasarkan. Bagi yang belum kenal, nama saya Najib Asmani. Saya pensiunan dosen, sekarang sudah teruji berumur 70 tahun. Bapak-bapak ibu belum teruji. Dan di kantor gubernur saya di masanya Pak Alek 12 tahun dan sekarang juga masih selaku tenaga ahli di DPR RI. Itu perkenalan saya, aslinya dari Meranjat kalau orang diri ya. Kalau istri dari Pagar Alam. Itulah kira-kira perkenalan kita. Nanti Pak Ulil tolong beri nasihat. Bu, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib atas kata sambutannya. Ya, oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan kata sambutan dari Bapak Najib ya. Selanjutnya ini kita kedatangan tamu istimewa. Waduh, luar biasa sekali. Beliau sudah menyempatkan waktu datang ke sini ya. Babe, apa kabar Babe? Sehat? Makin hari makin ganteng ya, mudo ya kelihatannya ya, wet mudo nih anu ya Allah. Iya. Iya, kalau saya itu kita dengar ke dulu ya, marilah kita bersama-sama dulu dengarkan kata sambutan ya. Kita lalamu udah kumpul sama Babe nih Babe. Kami lalamu ndak ketemu Babe. Iya kangen ya, dia agak kangen dikit dengar suara Babe. Ya kami persilahkan kepada Babe Herlan untuk memberikan kata sambutannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bro and Sis ya. Bro and Sis. Ini HPI ini luar biasa. Ini ujung tombak Kak Najib untuk pariwisata Sumsel. Jadi tapi sayang aku belum kenal persis ya. Cuma kenal paling Marlin, Tia, Nopi, paling itu ya. Yang muda-muda belum kenal. Ini Mas kenal ya. Jadi Babe barangkali nambah cerita baik dosa sambutan ya. Iya. Soalnya Marlin pernah ke kantor aku berapa bulan lalu. Ngeluhkan masalah parkir di Masjid Agung. 500.000 kena uji Marlin kan? Ujaku alang ke mahalnya, ndak wajar lagi gitu kan? Ku cek ke masjid. Apa baca main ini ujaku alang ke mahalnya. Uji yang mana mahal Pak? Uang tuh 150 tidur di sini. Jadi sama dengan bayar hotel. Tidak apa-apa. Nah, tapi dengan adanya masjid ini, ada salah satu destinasi baru, Marlin, untuk tambahan kamu berjualan untuk religi. Nah, sudah dinyatakan Najib tadi, sini boleh nginep kan Najib? Nah, jadi nginep gratis. Malah ini lebih bagus. Cowok di sini, cewek situ kan? Ada kabar kayak? Kalau ada kabar tidak? Tidak. Kati. Oh iya. Nah itu kan ya tes dulu.
Nah, barangkali itu baik, aku tuh nyampe ke tambahan baik untuk kamu kalau bahwa di sini ada destinasi baru yang harus dikenalkan kepada tamu-tamu kita yang melaksanakan religi tourism, ya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Babe, sangat padat sekali. Tepuk tangan dulu boleh buat Babe ya, kawan-kawan. Luar biasa, beliau ini sudah kayak wong tua lah ya kalau kita untuk anak-anak HPI ini. Kalau ada masalah itu beliau yang paling maju duluan, paling depan sekali nih kan, nge-backup anak-anak HPI ini, Masya Allah. Semoga sehat terus ya Babe, amin. Iya, baiklah teman-teman sekalian, ini kita sudah dikejar waktu. Mungkin nanti setelah acara kita selesai, ya mungkin terakhir sebelum tausiah dari Pak Ustadz, karena kita sudah mepet waktunya untuk waktu berbuka puasa, boleh kita persilahkan kepada Ketua DPC HPI Kota Palembang Bapak Ervandi untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Babe Herlan, Ketua Masata Sumsel, Ketua apa lagi Be? GIPI Sumsel, terus ada lagi staf khusus Wali Kota Palembang, staf khusus Gubernur juga Be. Yang terhormat juga di sini Ketua DPD HPI Sumsel Pak Latif, sekretaris wakil ya, wakil ketua di sini ada, terus Pak Ustadz, Pak Haji Najib, mohon izin kami menggunakan lokasi masjid ini sebagai lokasi untuk berbuka puasa bersama anggota HPI. Alhamdulillah hari ini kami setelah sekian lama Pak Babe dan yang lain bahwa kami sangat jarang sekali sebenarnya silaturahmi. Setelah beberapa tahun terakhir ini kita pandemi, ditambah juga dengan kondisi teman-teman yang berjuang untuk tetap survive, baik itu di bisnis pariwisata maupun sebagai tour guide. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul silaturahmi, saling bercerita juga ya. Tadi saya cerita dengan Irwan, apa bisnisnya selain dari tour guide, alhamdulillah ada bisnis-bisnis lainnya. Jadi alhamdulillah Palembang ini banyak loka, ya ada kekurangan insya Allah. Nah jadi ini kesempatan yang baik ketika kita dikasih kesempatan untuk berkumpul di sini dan melihat sebuah masjid yang begitu unik menurut saya ya, dari sekian masjid yang ada di Kota Palembang. Ini adalah salah satu masjid yang layak untuk dikunjungi wisatawan, mengingat begitu banyak objek-objek yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan, khususnya wisatawan religi yang ada di Kota Palembang. Dan Kota Palembang memang dikenal dengan wisata religi, sejarah budaya, khususnya masjid-masjid yang ada di Kota Palembang, baik masjid-masjid yang tua, bersejarah, bahkan sampai masjid yang ada saat ini seperti di Masjid Cengho, Masjid Baitur Rahman di sini dan lain sebagainya. Tentu di sini kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus karena telah diterima, dan mudah-mudahan bisa bersinergi, bersilaturahmi juga membawa teman-teman dan tamu-tamunya ke depannya untuk berwisata religi di sini. Alhamdulillah tadi sudah diberikan izin dan diberikan juga fasilitas yang mudah-mudahan membuat nyaman para tamu ya. Dan di sini juga kesempatan buat teman-teman pemandu wisata untuk menambah wawasannya, menambah informasi, menambah destinasi wisata religi. Dan ini juga kita akan upayakan dipasarkan ke teman-teman travel agent nantinya Babe. Jadi tidak hanya ke teman-teman dari HPI, syukur-syukur nanti Asita buka puasanya di sini juga Babe. Ya amin. Jadi nanti bisa membuka hubungan kerjasama, paket-paket wisata yang dibuat oleh travel agent bisa memasukkan programnya atau kunjungan tamunya ke Masjid Baitur Rahman. Dan juga selain itu sehubungan kemarin ada kunjungan dari Kepala Dinas Pariwisata, nanti kami coba komunikasikan Pak Haji, ya nanti ada tim digital marketing kita juga akan coba
mengeksplor destinasi wisata religi di Masjid Baitur Rahman melalui program live Besanjonya. Mudah-mudahan nanti segala upaya kita untuk mempromosikan Masjid Baitur Rahman sebagai destinasi wisata religi terkini di Kota Palembang. Saya pikir itu kita manfaatkan teman-teman hari ini. Lama udah ketemu Wanza, yaudah Putra, dan alhamdulillah hari ini ketemu. Amin juga lah duluan dari tadi ya. Aku jenguk di grup sudah ada Amin yang lebih dulu datang, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hari ini memberikan silaturahmi kita, memberikan kesempatan untuk kita saling berbagi, saling juga bersilaturahmi, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pandi. Ya, sebelum kita lanjut ke tausiah, ini kita ada sedikit simbolis penyerahan ya, cindera mata ataupun juga souvenir dari Pak Najib nanti untuk Babe. Mungkin pertama kami persilakan pada Babe Herlan. Iya, boleh dokumentasinya? Hah? Tahu ya, Bung Dalem bolehnya Babe. Iya, nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan kepada Pak Latif ya. Oh, sekaligus boleh, silakan. Iya, jadi cindera mata ini akan diserahkan kepada Kak Iwan juga. Kak Iwan boleh, silakan Kak Iwan. Mbak. Iya, terima kasih. Satu lagi sesi foto bersama, Kak Iwan boleh ikut Kak Iwan. Ayo Kak Iwan. Iya, terima kasih atas cindera matanya Pak Najib. Waduh, luar biasa ya. Ini kita tapi nggak bawa apa-apa nih ke sini Pak. Masya Allah. Iya, baiklah teman-teman, kita sebelum lanjut ke tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ulil, nanti kita setelah berbuka puasa, jadi nanti mungkin acaranya kita sharing session ya. Waduh. Mungkin setelah habis dari berbuka puasa sudah sholat bersama, nanti kita kumpul lagi di sini ya untuk melanjutkan acara kita internal ya. Kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi Pak Ustadz ya, saya tutup MC ya Pak aku nih jadi sak formalnya nih. Iya, ya jadi kita tutup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya Cak Mano, sharing session ya, habis buku sekarang. Kalau sekarang sudah iya ya, nah 5:30 juga, iya sudah. Monggo Pak. Bukan, belum diketok palu ini kan? Ketok palu dulu. Ketok palu dulu. Iya. Baik. Iya, itulah kataku Mas, aku tuh nak sharing dulu dak? Sharing dulu Cak 15 menit. Apa 10 menit apa? Sharing dulu ya. Iya. Berarti 7 maksimal 12 menit. Iya. Biasanya 60 menit. Cuman ini karena memang masih agak lama, mungkin ya, enggak apa-apa sharing bela dulu ya. Siap. Iya. Yang Babi belum kenal ya. Yang mana Be? Tunjuk lah Be. Dari ujung itu apa yang kakak botak buka semata tuh? Iya, kita sharing session Kak Tani, Mas Tani, kita sharing session. Ayo. Nah ini juga kebetulan kan banyak wajah-wajah baru. Babe ini banyak belum kenal ya Be dengan anak-anak apa? boleh disebut namanya apa? Kita kan momen yang sangat-sangat jarang sekali ya kumpul kayak ini.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatannya dan perkenalan langsung saja. Perkenalkan, nama saya Putra dan saya sudah bergabung di HPI dari 2018 alhamdulillah dan sampai saat ini. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Wanza, bergabung di API 2017. Saya juga mahasiswa kemarin oleh Pak Najib ya. Pak Najib ini dosen saya. Dosen saya di Sosek. Sekarang saya juga bergabung di Sosek, Pak. Baru ya, dosen baru di sana. Iya, Wanza, Pak. Jadi kemarin kami banyak bergerak di bidang pariwisata, Pak, sebelum bergabung di dosen. Seperti itu. Salam kenal, Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya baru bergabung di HPI kurang lebih Corona kemarin, COVID. Jadi belum banyak berkontribusi buat HPI. Jadi keseharian mungkin lebih banyak ke overland. Ya, cukup sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Ridwan Sahroni. Saya bergabung di BHI pada tahun 2020. 2022. Sorry, maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahyokumar Saputro. Saya baru ikut HPI ini di pertengahan 2022 barengan Kak Ridwan ini tadi. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Fauzi. Mungkin sebagian udah kenal ya. Saya sudah bergabung sudah dari 2018 ya. Lebih mungkin waktu Asian Games kemarin itu lebih banyak aktif di Asian Games kemarin. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, nama saya Zizka Pratiwi. Saya sudah bergabung di HPI dari tahun 2019. Ya, baik, perkenalkan nama saya Mariatul Giptia. Saya bergabung di HPI tahun 2020. Babe kenal? Oh iya, ngetes aja, Be. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Putri Utami. Saya bergabung di HPI dari tahun 2022. Caknya udah bisa kenalan lagi. Oke, perkenalkan nama saya Marlin Habiza. Saya bergabung di tahun 2018 bulan Januari. Oke, asal 2 itu Kak ya? Oke. Baik, perkenalkan nama saya Medina Rahma Feliza. Saya baru bergabung di HPI di tahun 2022. Assalamualaikum, saya Dona. Kalau bergabung di HPI baru saja, baru berapa bulan, belum ikut asesmen, tapi ikut bergerak di bidang pariwisata sudah lama. Saya karyawannya Pak Erpandi. Ya, makasih. Oke, nama saya Meizandika Bella Hatika. Saya gabung di HPI tahun 2020, tapi baru aktif 1 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia. Saya bergabung di tahun 2018 dan saya juga karyawannya Bapak Huhanzah dari Travelogin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Arniza. Saya sebenarnya bergabung di HPI itu waktu pertama kali di HPI yang di provinsi tahun 2004 ketika zaman saya kuliah. Alhamdulillah dengan bergabung di HPI waktu itu manfaatnya saya bisa mengenal banyak orang, saya bisa melatih bahasa Inggris saya, terus saya sering mendapatkan proyek-proyek dari dosen saya di FISIP. Alhamdulillah untuk bantu-bantu uang jajan dari Palembang Indralaya, alhamdulillah banget. Waktu itu mungkin kita belum kenal ya Pak Latif ya. Kemudian saya merantau keluar Palembang, terus balik lagi tahun 2017 dan bergabung di HPI Kota sekitar tahun 2019.
kegiatan saya sekarang adalah bagian komunikasi, communication relationship dan juga marketing untuk rumah sakit Bunda Medik yang sekarang dikenal dengan Azahra. Jadi mana tahu ke depannya kita ada proyek bareng yang berkenaan dengan kesehatan, apapun itu yang mungkin kita nanti bisa duduk bareng memberikan apa yang bisa kita bantu gitu kan. Terus mungkin kita juga kedepannya HPI mau ada wisata yang nyerempet mengenai masalah sanitasi, nanti kita bisa duduk bareng, nanti saya bisa cariin sponsornya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ini lanjut ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Mepiaumi. Saya bergabung di HPI pada tahun 2020 dan baru aktif pada tahun 2022 lalu. Oh, selama ini saya masih kuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan sekarang baru selesai dari perkuliahan saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Rohmania. Saya bergabung di HPI, Pak, dari tahun 2022 kemarin. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Kurang lebih bergabung sejak 2019. Jadi alumni TIC juga ya. Karena tahun ini TIC dinonaktifkan ya Pak, jadi semoga nanti kembali lagi TIC kita ya untuk teman-teman atau rekan-rekan ya. Biasanya kita kalau zaman TIC dapat oleh-oleh ini lebaran, tapi tahun ini dinonaktifkan ya, semoga ke depan bisa ya kembali lagi ya. Dari batin, dari ini ya, hati yang paling dalam dari kawan-kawan juga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amel, saya bergabung di HPI sejak 2018 sebelum Asian Games. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa, saya tergabung di HPI pada tahun 2018 dan sama seperti Indah saya alumni dari TIC, Tourist Information Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyimas Arlaini sama alumni TIC di Kota Palembang dan juga tergabung di HPI tahun September 2017. Selain tour guide, saya juga guru atau ASN dan juga sama Cak Huzwa, cuma bidangnya beda. Saya di tentang kewirausahaan dan manajemen, dosen praktisi di beberapa universitas yang ada di Palembang dan juga salah satu dari asesor HPI yang tahun 2022 itu. Untuk HPI ada 2 orang yang asesornya, satunya Mbak Lydia, tapi Mbak Lydia berhalangan hadir dan saya sendiri. Itu saja Bapak. Dan yang paling tua, umur 52 tahun, paling tua sendiri di antara mereka di sini anggota HPI dan saya anak buahnya Pak Wo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Saya bergabung sejak 2018 dan alumni TIC juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Babe, mungkin kalau Ririn sudah pasti tahu lah sama Babe. Mungkin kalau Babe tidak familiar Babe, tapi tolong diingeti mulai hari ini Babe. Ya, nama saya Ririn. Kebetulan saya juga bergabung di HPI itu ketika di DPD dulu ya, DPD HPI Sumsel bersama Pak Latif, bersama Mbak Rima dan juga Kak Iwan. Kemudian bertransmigrasi ke DPC ya, karena memang banyak yang muda-muda nih di DPC Babe. Iya, kita kan biar awet muda tuh memang harus circle-nya tuh disesuaikan. Tapi tidak, tetap kalau soal job dari yang iya, ya nama saya Ririn ya, salam kenal buat yang belum kenal ya. Mungkin ini yang terakhir, anggota yang terakhir yang belum kenalan. Jadi selanjutnya kita, oh ya, ini ada Mbak Ulan. Mbak Ulan kenalan enggak? Lanjut lah.
Lah kenal galo ya sudah. Ya jadi karena memang sekarang juga sudah memasuki pukul 18 kurang 15 ini ya. Jadi kita pas lah ya Pak Aji, pas ya. Nah, oke, kita kalau cek itu kita langsung saja persilahkan kepada Ustadz Ulil ya untuk menyampaikan tausiah Ramadannya sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya, Ses Ririn gitu ya. Oh, ya. Ini bro and sis gitu ya. Oh, ya brosis. Kalau saya panggil bestie saja. Ya. Akor enggak boleh ya. Oh iya sudah berarti masih bro and sis saja ya. Ya. Ikhwan wa akhwati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati ya Bapak Irfandi, Babe, Pak Latif ya. Dr. Najib selaku Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini kesempatan yang bagus sekali ya. Saya berterima kasih pada ini Bunda Kiki, Bunda Kirana, beliau ngundang saya ke sini. Kebetulan tadi ngejuri ya, ada lomba tahfiz ya, Pak Latif. Kebetulan teman-teman sekalian, saya dosen ekonomi syariah di UIN Raden Patah Palembang baru 13 tahun ya. Iya, baru ya. Lah mulai nak bosan-bosan ini ya. Ya. Beliau ini guru saya. Ya, beliau ini harusnya profesor ya, profesor di dunia, insyaallah profesor di langit juga beliau ini luar biasa. Muridnya, mahasiswanya di mana-mana. Terbukti tadi ya. Luar biasa. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya kasih tausiah tentang Ramadan, mungkin sedikit nyerempet saja. Saya fokusnya di ekonomi syariah. Ini buat kita nih Pak Latif ya. Kalau tadi Pak Najib bilang visi misi wali kota wisata religi. Bapak Ibu sekalian, sadar nggak sadar ya, kita ini udah diklaim duluan oleh Korea Selatan. Korea Selatan itu negara mengklaim kami negara berpariwisata syariah. Saya tadinya bingung, ya saya sudah pernah ke Korea Selatan. Yo, annyeonghaseyo, hamsamida. Saya kira pariwisata syariah itu ya toiletnya dikasih tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira toiletnya harus yang masuk toilet harus pakai jilbab. Ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Pariwisata syariah itu yaitu mengedepankan kebersihan, kenyamanan, keamanan. Ya, kita udah diklaim duluan sama Korea Selatan. Nah, Indonesia seharusnya kita juga pariwisata syariah. Sekarang di Indonesia di mana Pak Ustadz? Itu di Lombok. Nah, Lombok itu sudah mengklaim, insya Allah ke depan Palembang, Darussalam mengklaim juga kita sebagai kota pariwisata syariah. Tentunya insya Allah efeknya multi efek ini. Kenapa? Insya Allah nih job teman-teman sekarang market share bank syariah, market share ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas 5%, 5,5%. Dulu mohon maaf tadi ada cerita dari Ababe ya. Dari cerita kita 2020, 2021, 2022 kita merangkak. Ya, 2020, 2021, 2022 kita merangkak. Sampai kita di minus 6%. Makanya mungkin mohon maaf ya, Allah uji kita biar kita bersabar. Tapi insya Allah nih, ya insya Allah hakul yakin Babe, Pak Latif ya, Pak Irwandi, insya Allah 2023. Nah ini Bunda Kiki ini udah mulai melanglang buana lagi nih. Wah sudah sini ke Saudi, sini ke. Nah saya mungkin nanti MBR ya nomor 1 karena di kota Palembang sebagai untuk lokal tourism. Nah saya mungkin menyarankan ini Bu. Ibu siapa yang namanya tadi? Ya Bu, saya tiap bulan bawa jamaah ke masjid Kursi Patah di Ipil. Nah, ya, itu bisa menjadi Sekayu. Itu bisa menjadi new destination ya. Nah, jadi banyak sekali kita destinasi-destinasi yang lain insyaallah yang bisa memberikan multi efek dan income buat teman-teman HPI yang semua di sini insya Allah. Bapak Ibu sekalian. Berapa menit lagi, Yai? Masih 17 menit, berarti kurang lebih 14 menit ya.
3 menit kita naik ke atas. Nah, kita makannya di atas. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan apa namanya bulan puasa Ramadan. Orang Yahudi di Madinah, ya. Orang Yahudi di Madinah tuh bilang apa? Ya, orang Islam, orang Palembang, ya wong Sumatera Selatan tuh tidak punya puasa. Puasanya ikut-ikut kami, ikut-ikut orang ya Yahudi. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lantas Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat yang kecil hati tadi. Abu Bakar kecil hati, Umar gabut, ya, Utsman galau, la Ali la melok pulo, ya dah. Dikumpulkan sahabat-sahabatku, dengerin, jangan dengerin mereka orang Yahudi, biarkan mereka ngomong apa. Tapi Nabi Muhammad dalam kitab Sahih Bukhari yang kitab yang ke-10 beliau bilang apa? As-siyamu, sama redaksinya Bu, sama dengan tadi Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam. As-siyamu junnah, kata Nabi Muhammad. Puasa adalah perisai. Ya, puasa kita ini Ramadan tanpa kita sadari ini jadi perisai buat kita. Perisai itu apa Pak Ustadz? Buat tameng, benteng. Kita kadang capek-capek Bapak Ibu sekalian, ya. Cari perisai. Perisainya MS Glow. Nah, itu kan perisai. Ya. Iya, kenapa? Capek-capek berbedak-bedak biar kelihatan cantik, biar tak kena matahari. Kemudian capek-capek cari perisai kayak saya, ya, nyari gelar doktor kemana-mana gitu ya. Cari perisai, nyari harta, bikin rumah yang bagus, tak kena panas, tak kena hujan, tak kena banjir. Ya, sebenarnya perisai itu sudah Allah siapkan dengan cara apa? Dengan cara berpuasa Ramadan. Beberapa minggu yang lalu, mohon maaf Pak Latif ya, saya buka saja. Ditemukan koper merah di pinggir jalan. Kapan dibuka? Lemak kalau duit Pak Latif. No. Kapan dijingok koper merah apa isinya? Iya, bukan mayat. Iya, bukan. Ini badan tanpa kepala. Iya, 1 hari kemudian di Jogja dipotong menjadi 62 bagian. Iya, apa penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Cuman satu, karena mereka perisainya tipis. Setan masuk, enggak mempan, perisainya enggak mempan. Oleh karena itu puasa kita ini spesial kata Nabi. Apa? Junnah. Junnah itu perisai. Bapak Ibu puasa hari pertama dapat perisai, digoda setan, digoda iblis, enggak mempan. Ya, puasa kedua, ketiga, alhamdulillah hari ini sudah puasa yang ke-17. Alhamdulillah. 17 bener enggak? Hah? Belum Nah, hitungan aku salah berarti. Baru 10. Ya. Junnah, perisai, memang enggak kejingoan. Ada junnah, ada jannah. Jannah itu apa artinya? Surga. Kelihatan enggak surga? Enggak. Kata Nabi Muhammad, mala ainun ra'at, enggak kelihatan oleh mata. Itu surga. Itu cita-cita terbesar tertinggi buat kita orang Islam. Ada jinnah. Minal jinnati wan nas. Apa artinya? Jinnah. Jin. Jin kejingoan enggak? Enggak. Makanya fitrahnya jin itu tidak kejingoan. Kalau jin ada nongkrong depan situ, nah jin itu dalam masalah. Ya. Kalau ada jin, ini jin, ya. Kalau ada jin nampakkan dirinya, ya, maka itu jin itu dalam masalah. Yang lebih masalah lagi manusia cari-cari penampakan jin. Maka itu kalau Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa Arab, saya lama di Arab. Saya di Mesir 4 tahun, di Sudan 3 tahun bareng Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau dimulai dengan jim dan nun, itu semua itu artinya tak nampak Pak. Ya, contoh tadi junnah, perisai, enggak tampak. Jannah, surga, enggak tampak. Jinnah, jin itu juga tak tampak. Jadi kalau seandainya nanti balik ke rumah, Bu, Ibu, ya balik ke rumah, laki balik diam-diam, singit-singitan, berarti laki tadi sedang menjadi jin. Ya Pak. Pak, kalau lah Bapak lagi tidur balik pegawai, ada ibunya nyari dompet Bapak, diam-diam, singit-singitan nyari dompet Bapak, manalah dompet laki aku nih, berarti ibu sedang berubah menjadi uji siapa? Ya, singit-singitan, sembunyi-sembunyi. Nah Bapak Ibu sekalian, ya,
Alhamdulillah ini hari ke-12 kita. Maka kata Nabi Muhammad, jangan kecil hati puasa kita, puasa spesial. Kenapa spesial? Asyamu junnah. Puasa ini bisa memberikan perisai sama kita. Bapak ibu nggak usah nak capek-capek ke dukun ya, nauzubillah. Nggak usah nak capek-capek sewa bodyguard. Orang Korea tuh Pak, saking kayanya ya Pak Latif pakai bodyguard 3, sewa bodyguard. Biar ngapa? Ada yang melindunginya. Ada orang yang udah mohon maaf ya, umurnya sudah 90, tak galak mati ya, nyari umur kemana-mana ya, segala macam, nyari perisai. Oke, perisai di dunia bisa dibeli, bisa diadakan, tapi perisai di akhirat tak baca ya. Uji malaikat, man rabbuka, nah tak baca jawab ya, ma kita buka. Uji kata malaikat, gelantung ya. Itu 60 tahun masuk ke dasar bumi, muncul lagi ya. Kau sholat dak gelantung ujinya ya. Nah, biar kita dak kena gelantum tadi harus punya perisai. Perisainya apa? Yaitu puasa. Alhamdulillah. Saya lihat ini orang-orang Pak Haji ya, ini orang-orang insya Allah ini masuk surga semuanya. Amin. Ya. Oh ya, yang sini juga. Ini kalau yang rombongan depan nih, rombongan Babe, Pak Latif, Pak Ervandi ini masuk, kami ini masuk surga duluan ya. Kalau ibu-ibu udah masuk surga, tunggu kami. Tapi kalau kami ini masuk surga duluan, pacaklah ibu-ibu nyari dewean. Ya. Akor ya. Bapak Ibu sekalian, kul siru fil ardi fangzuru. Ini saya kasih satu amalan. Jadi kalau saya nanti jelong-jelong, healing ya, apa tadi, guide tourism ya, menggaitkan orang jadi guide, ingat kul siru fil ardi fangzuru ya, surat Rum 41, niatkan saja. Apa kata Allah? Jalan-jalanlah kamu, jingok-jingoklah, senangkan hati orang, insya Allah berpahala. Yang kedua juga dapat cuan, alhamdulillah. Yang ketiga, jangan lupa sama kami berdua. Ya, lupa sama kami berdua tak apa-apa. Jangan lupa sama masjid MBR Baitur Rahman yang indah dan megah ini. Insya Allah. Habis sudah? Habis? Masih? 40 menit lagi. Oh, ini kontraknya cuma 10 menit, 40 menit lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengakhiri ya tausiah ini, saya mengajak kita semuanya, Himpunan Pramuwisata HPI Indonesia ya. Saya mengajak yang pertama ya, di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak doa. Insya Allah ekonomi Indonesia, ekonomi Sumatera Selatan ini makin baik. Saya juga jualan nasi Arab. Saya punya PD Bu. Kenapa banyak teman-teman saya bilang, Ustadz insya Allah 2 tahun kita duduk, 2 tahun kita telentang, 2 tahun kita tengkurup, insya Allah 2023 ini zet naik kita, amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mari puasa ini jangan cuma nahan lapar dan dahaga. Mak mano Pak Ustadz, kita harus dengan keimanan, ya Allah jo aku tameng, jo aku perisai ya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, saya Dr. Najib mendoakan semoga HPI Sumsel jaya, amin. Semoga HPI Sumsel makin banyak jobnya, amin. Meluber-luber, amin. Berlimpah-limpah, amin. Ya, insya Allah dari situ kita bisa berinfak, bersedekah, amin ya rabbal alamin. Yang punya kreditan lunas, yang punya cicilan lunas. Jangan pinjaman online riba, jangan. Ya. Amin namanya. Ya sudah para amin begitu. Itu saja ya. Mari sama-sama semoga hajat niat hidup kita dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamnim taksirana ya Allah. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik HPI, Allahumma barik Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Selatan, Allahumma barik al-mursyidina siyasihina al-Indonesia ya Allah. Allahumma barik jam'ana haza, Allahumma barik majlisina haza, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Saya kembalikan kepada MC. Mana MC-nya tadi? Ya. Jadi Bapak-bapak HPI di Bubuk sekalian ya, ini kita setiap hari berbuka di sini. Itu karena di bawah ini tidak muat, biasanya sekitar 50 sampai 75. Jadi untuk HPI bukannya kita memisahkan di tempat di atas. Menu sama. Cuma tempat saja karena insya Allah kalau sudah selesai nanti itu bisa. Kalau tadi bergabung di sini tidak mungkin ya. Di terasnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silakan kita ke atas bersama-sama. Oke, teman-teman, untuk berbukanya nanti di atas ya, untuk yang teman-teman HPI ya, kecuali rombongan Babe di samping ya, rombongan Babe, ketua dan lain-lainnya. Oi, foto bersama dulu, Kak Bandi, foto bersama dulu. Masih Yuk, foto bersama dulu yuk. Foto bersama dulu semua di sini. Kita foto bersama dulu. Yuk duduk. Silakan teman-teman semua, kita foto bersama deh yuk. Yuk. Sebentar lagi buka, cepatlah. Ayo bergerak. Yang montet-montet ini cepatlah. Mundur lagi. Yuk. Yuk semua teman-teman kita foto bersama dulu. Mundur. Yuk, boleh merapat, foto bersama dulu. Semuanya. Silakan ya, merapat dulu ya. Yang di luar. Oke, merapat lagi. Boleh merapat lagi. Oke, 1, 2. Oke. Siap.
loh Pak Latif. Pak Wo lah, Pak Wo. Apa dia? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Langsung Pak tempel lagi tutup mulai. Ada redaksinya. Langsung main. Kami segenap. Assalamualaikum. Kami segenap anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap anggota Himpunan Pramusato Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Cabang Kota Palembang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Clear and clear, jangan pakai anu.